Apalagi beliau-beliau ini memberikan sumbangsih dan kontribusi besar untuk negara. Pak Harto, beliau berkontribusi dan berjasa besar untuk pembangunan, swasembada pangan, dan juga pengentasan kemiskinan. Ya, Om Begawan hari ini pengen bilang bahwa Om Begawan tidak setuju gelar pahlawan yang diberikan negara kepada penguasa Orde Baru. Lu mau bagaimanapun, gelar ini membuktikan bahwa para pejabat, politisi, pemerintah emang hanya menuruti kepentingan mereka, bukan mendengar suara kita rakyatnya. Ini bukan soal tidak suka atau dendam. Ini tidak tentang jasa Pak Harto atau bekas mertua Pak Prabowo. Namun ini perkara ingatan kita. Persoalan perkara-perkara yang sudah dia tinggalkan. Selama 32 tahun dia berkuasa. Apa kita lupa? Indonesia tertinggal dari negara lain, salah satunya ya 32 tahun Pak Harto berkuasa. Hutan kita habis ya gara-gara Pak Harto. Bumi kita rusak ya Pak Harto, meskipun ada juga yang dilakukan oleh Pak Harto untuk kepentingan rakyat. Bahkan sumber daya alam banyak dibawa keluar. Freeport saat itu habis pada saat Pak Harto berkuasa. Ya memang kita nggak mau menutupi diri. Dulu Freeport, Blok Rokan, Blok Mahakam atau tambang besar lainnya, ya karena waktu itu emang kepemimpinan Pak Harto selama 32 tahun. Hasilnya diangkut ke luar negeri. Dan ini harus diingat. Tidak memberi manfaat besar bagi masyarakat, justru dikuasai asing. Nah, Pak Harto yang bikin persetujuan karena dia kepala negara selama 32 tahun. Dan dilalai. Lah wis genah banget toh. Nggak kehitung kesalahan Presiden kedua Indonesia ini. Lu kok maksa sih dikasih gelar pahlawan. Loh memang Gus Dur dan Marsina juga dapat gelar. Jadi ada berapa tuh 10 tokoh. Bukan berarti tidak mensyukuri itu. Dan yang tidak ngerti apa dosa-dosa Pak Harto, salah satunya ya Gibran. Urung lahir. Belum dong, belum ngeh, belum tahu, belum paham. Ini loh akibatnya. Kalau petinggi negara tidak suka membaca, nggak suka menulis, apalagi memiliki pola pikir kritis, saat diminta konfirmasi wartawan tentang usulan pemberian gelar pahlawan buat Pak Harto, ya asal setuju saja. Nggak pernah berpikir masa lalunya, nggak berpikir sejarahnya, historisnya, enggak, pokoknya setuju. Gitu. Dan dengerin Gibran ngomong kayak begitu lah, pusing loh rasanya perut ini. Dan kepalanya Begawan jadi mules ini. Kebalik dik. Loh gimana ada kebalik? Lah dengerin Wapres Ketuprus, sosok penguasa 32 tahun, rasanya langsung mual-mual saya. Persis yang dirasakan orang dengan asam lambung. Gets. Kita semua paham. Sebenarnya kan usulan pemberian gelar pahlawan buat Pak Harto murni kepentingan politik saja. Siapa sih yang lupa? Kalau Pak Prabowo adalah bekas menantunya, walaupun sudah tidak bersama Mbak Titik Soeharto loh. Presiden kedua itu jelas memberi keistimewaan yang luar biasa pada Pak Prabowo. Wong yang sekelas Nanik Deyang, Hasan Haikal, Natalius PJ, Noel Budiari tidak memberi jasa signifikan ke Prabowo. Mereka semua dapat jabatan. Masa iya Pak Harto bekas mertuanya tidak dapat apa-apa? Ini permasalahannya lah, cilakanya. Gibran tadi ngomong, Soeharto memberi kontribusi pada pembangunan swasembada pangan dan pengentasan kemiskinan. Yang tak persoalkan yakni Gibran ngomong begitu tuh memang dia ngalami atau tahu bagaimana hidup di zaman Soeharto. Nah, ini loh, Begawan ngalamin ini. Loh, Wapres kita itu kelahiran tahun 1987 loh. Atau waktu Soeharto lengser 1998. Usianya baru 12 tahun. Iya 12 tahun. Atau setingkat kelas 6 SD. Coba bayangkan, anak seusia segitu ngerti apa tentang kondisi negara?
Sepaham apa dia perkara politik. Ditambah di tradisi keluarganya. Tidak ada budaya membaca tuh. Bapaknya juga bilang, kita harus ingat jasa-jasanya Pak Jokowi itu. Terus dosa-dosa dia yang besar dilalek nih. Ngono karepe. Oh ya ora iso. Yang kehilangan orang yang dicintainya, yang kehilangan hak bekerja, yang kehilangan masa depan. Suruh melupakan kesalahan Pak Harto. Iki Bapak Rohana padha wae. Gak perempati pada kekejaman rezim Orde Baru saat itu. Loh, kalau Gibran memuji Soeharto, apa dia ngerti beberapa contoh prestasi Orde Baru apa coba? Apa dia berani ngomong? Jasanya dia apa itu? Pada ngerti neng Anita Wahid. Ini ngompol sih, ngerti toh? Itu loh. Siapa itu Anita Wahid? Oh ya, putri ketiga Gus Dur itu. Dia sering terima telepon dari orang tak dikenal. Suara itu bilang, suruh diam, itu bapakmu. Kalau tidak, saya kirim kepala bapakmu. Sementara kita ngerti tahu perjalanan seorang Gus Dur itu kayak apa? Coba. Apa Gibran ngerti cerita tadi? Boro-boro. Ini menandakan atau Begawan bisa menduga Gibran itu historis alias gak tahu sejarah. Lu nggak tahu maca. Apa pernah belajar tentang sejarah? Lu pemimpin yang selama 6 kali pilpres terpilih berulang kali. Tahu apa dia tentang demokrasi? Hingga seseorang sampai bisa menang nganti buasan itu. 6 kali. Gimana ndak menang partainya wae mau telu? Orang itu enek partai lain, terus PNS dan semua yang digaji negara ndak boleh memilih selain Golkar waktu itu karena golongan karya. Dulu TNI sama Polri memang nggak boleh milih, tapi mereka punya wakil di legislatif, mulai DPRD, kabupaten kota hingga Senayan, bahkan kepala daerah itu kebanyakan ya dari militer, ya toh. Bupati, wali kota biasanya dandim. Gubernur biasanya ya komandan daerah provinsi, biasanya mayor jenderal. Lah wong alat negara kok duduk di legislatif tuh ya ngopo coba. Ya akhirnya kita tahu ya buat nekan pemerintah, kebijakannya harus sesuai kemauan Pak Harto waktu itu. Lho Pak Gibran tahu sejarah itu. Tak jamin ra ngerti. Mergo ya ora tau maca. Terus zaman sebelum ada medsos, urungan internet itu informasi kan ya ngandalke media. Ya, koran, radio, ya ada TV dan sebagainya. Semua media cetak. Itu harus terbit seizin negara loh, diawasi. Kalau ngasih kritik, memberi penilaian negatif pemerintah langsung bredel. Bahasa sederhananya diberhentikan operasi. Nah, Tempo itu kalau tidak salah loh, Tempo, koran Tempo itu sampai 3 kali loh dibredel itu. Lu apa Gibran sempat baca tentang itu? Baca piye, demok buku era tahu. Seminggu sekali mbok. Ya logika atau niat sedikit saja buat pakai otak itu tidak mau dengan membaca sejarah. Mengapa dia tidak jujur aja berkomentar secara fair atas usulan pemberian gelar pahlawan itu? Lu ada banyak kalimat yang bisa dilempar. Ini tak contoh nih aja waktu media nakok ke perkara ini loh. Misalnya dia ngomong aja lah, dia kan bisa bilang, ya Pak Harto kan pernah jadi presiden dan tentu soal usulan beliau dapat gelar pahlawan ada pro dan kontra kan enak itu di tengah-tengah. Lalu ditambahin, saya kan tidak punya kewenangan, biar tim aja yang memutuskan, ngono aman. Maksudnya tak ajari. Atau lebih elegan dan berwibawa kalau begitu. Apa pakai style model bapaknya wae? Wah, jangan nanya saya, kan enak itu. Buat nanya yang lain, nanya Pak Jokowi ya sama aja. Kok nanya saya? Lalu menjawab diplomatis wae ora iso. Jadinya omongannya ya kontras dengan kalimat pujiannya itu. Tadi pada dengar toh, apa saja yang dikatakan sama orang kedua nomor 2 di negeri ini. Dia bilang,
Pak Harto memberi kontribusi besar, sumbangsih pada negara. Wah, kau bisa ngawur kuwi. Lho ngapa Begawan berani disebut ngawur itu? Memangnya waktu zaman Orde Baru yang bisa ngasih kontribusi besar termasuk sumbangsih pada negara ini hanya presiden. Oh enggak. Orang dengan profesi petani, pedagang, guru, PNS, peladang itu loh. Ya punya kontribusi besar juga untuk negara. Loh emang kalau enggak ada profesi tadi, kita sampai pada titik yang sekarang ini, oh belum tentu. Kontribusi besar Pak Harto diiringi sama kerusakan-kerusakan besar juga. Terus ditambahkan oleh Gibran, kontribusi dan jasa Pak Harto itu buat pembangunan swasembada pangan sama pengentasan kemiskinan. Loh tenan mau orang aku ngrungokke dadi gelier pusing. Apa dia ngerti media internasional pada nyoroti polemik pembelian gelar ini? The Straits Times contohnya menulis pengkhianatan pada kemanusiaan dan nilai demokrasi. Dia menuliskan begitu. Cara memimpinnya juga ditaktor pakai tangan besi. Ada dugaan pembantaian di berbagai wilayah. Nah, The Sun Malaysia juga melaporkan penolakan aktivis dan mahasiswa atas gelar itu. Nah, yang akan diberikan itu. Terus juga ada tuh media Channel News Asia menurunkan pemberitaan ya sejenisnya itu. Ya menolak. Sekarang gini, tak sebutkan sosok lain. Misalnya Risa Khalid, Beni Cokro, Harvey Mois. Emang enggak ada jasanya buat Indonesia? Ya ada lah. Kusni Kasdut, Slamet Gundul, Freddy Budiman. Itu penjahat-penjahat kelas kakap Indonesia. Apa mereka selalu merugikan? Termasuk untuk orang-orang dekatnya? Enggak. Mereka pasti baik sama keluarganya, baik sama lingkungannya, baik dengan teman-temannya. Bisa membantu di wilayah mereka. Apa kita lalu ngakui mereka baik juga? Kan keliru seperti itu. Andai pun ratusan atau bahkan ribuan orang yang bekerja pada mereka, berapa jiwa atau nyawa yang berhasil dihidupi sama mereka? Apa lantas bila mereka terkena kasus harus dibebaskan? Karena pernah baik, berkontribusi pada banyak orang? Ya enggak. Tetap dihukum. Coba Gibran muji-muji Pak Harto di depan keluarga korban kasus Talang Sari misalnya, atau kasus Kedung Ombo, kasus Tanjung Priok, dan masih banyak kasus-kasus lain termasuk para yang kena tahanan politik waktu peristiwa G13 PKI, atau cerita tentang swasembada pangan di depan Mbak Suci, istrinya Mas Munir. Di depan nganti wani putrinya Mas Wiji Tukul itu, atau di depan keluarga Marsilah sudah, yang sekarang juga mendapatkan jasa pahlawan nasional, buruh pabrik yang memperjuangkan hak-haknya. Lo apa almarhum Mas Munir, Wiji Tukul, Marsinah dan korban-korban kebiadaban Orde Baru ndak punya kontribusi pada negara? Lo kenapa bukan mereka yang mesti dapat gelar pahlawan? Makanya Gibran sudah di pejabat itu ya rajin membaca harusnya. Minimal membaca histori sejarah bangsa ini. Belajar sejarah, sering-sering diskusi lah. Supaya wawasannya bertambah. Walaupun sejarah itu urusan masa lalu loh. Namun ini penting buat masa depan bangsa. Karena masa lalu adalah guru terbaik untuk masa depan. Ingat pesan Bung Karno kan? Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, oh ya ingat Bung Karno, jadi ingat kejinya Soeharto juga pada proklamator kita itu. Kalau kita membaca sejarahnya Pak Harto ketika memperlakukan Pak Soekarno itu loh ngeri. Sudah dituduh punya pemahaman komunis, tidak boleh dimakamkan di taman makam pahlawan, selama sakit dikucilkan, tidak dapat pelayanan dokter terbaik negara. Itu yang dilakukan Pak Harto kepada proklamator kita, Soekarno. Apa enggak ngeri? Ya? Lo apapun Pak Karno itu memerdekakan bangsa ini dari penjajahan. Orang yang sangat bermanfaat, kok bermanfaat. Pak Karno itu pahlawan yang paling dicintai bangsa inilah. Kalau tidak ada Pak Karno, kapan merdekanya Indonesia itu? Lah memangnya koruptor
misalnya ini pemerkosa, pembunuh, perusak lingkungan, atau rampok, begal, kecu, hidup mereka tidak ada jasa setidaknya pada warga sekitar tempat tinggal mereka. Ya pasti ono. Tapi waktu ketahuan salah, ditangkap, apa lantas layak dilupakan? Kesalahan dia itu. Kesalahan boleh dimaafkan, namun diberi gelar pahlawan nasional itu justru mencederai kemanusiaan rakyat. Saya bukannya menolak, tapi nggak setuju aja. Perlu ada pemikiran lebih lanjut. Lah tokoh-tokoh agama yang nipu duit jemaah, ada loh. Menudai santri misalnya, garong bantuan sosial, menyelempengkan sumbangan. Mereka tidak bisa dihukum. Ya bisa. Seorang presiden yang bekerja dengan baik, memikirkan rakyat, sungguh-sungguh mau memajukan bangsa. Itu hal yang lumrah, wong dia dibayar. Untuk gaji, untuk fasilitas. Tidak sekedar dapat gaji bulanan. Ada pengawalan, semua kebutuhan hidup dipenuhi. Sejak melek sampai merem dicukupi negara. Nah ini menandakan semua kontribusi atau jasanya, ya wis sak semestinya. Karena dibayar. Bukan kayak yang itu, dibayar malah balasa-balasa korupsi ini ugal-ugalan. Lah nek orang dibayar kok tetap berjuang buat rakyat, ya monggo. Mau dikasih gelar apapun. Nah, aku ndak urusan kalau misalnya gitu. Lah memangnya Gibran ngerti saat Pak Harto berkuasa. Gimana tata kelola Indonesia? Remuk, Bos. Yang rusak tidak hanya demokrasinya, ekonominya, hutannya. Ya. Maju ndaknya negara, kesejahteraan PNS sama aparatnya. Ngeri. PNS itu. Kalau minggu ketiga sudah gadek barang untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Segala sendi kehidupan itu hancur semua waktu itu. Waktu Orde Baru berkuasa, andai kan dulu ada swasembada pangan, ya wajar. Kondisi lingkungan masih bagus, sama jumlah penduduknya belum banyak sekarang. Mengapa sejarah 98 begitu sangat dikenang bangsa ini? Mengapa disebut sebagai gerakan reformasi? Gibran ngerti nggak? Siapa yang dilengserkan sama mahasiswa? Artinya melakukan kesalahan yang fatal sehingga dilengserkan oleh mahasiswa. Didukung oleh masyarakat. Disitulah tonggak demokrasi yang sesungguhnya. Kekuasaan otoriter telah berhasil ditumbangkan. Kalau Pak Harto tidak berkuasa sampai 32 tahun, mungkin negara kita sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan sekarang ini. Loh, jangan-jangan Gibran tidak tahu tuh awal mulai krisis 97 itu sebabnya apa? Ya negara terlalu dalam turut campur dalam aspek kehidupan rakyat. Lihat tuh semua anak cucu Pak Harto, ada yang hidupnya setara orang kayak tingkat kabupaten, enggak. Mungkin dibandingkan orang kaya, tingkat provinsi masih kayak anak atau cucu Soeharto. Padahal kita tidak tahu apa sih usahanya. Atau sumber penghasilan mereka apa. Sehingga tetap masih punya kehidupan yang kaya raya. Itu tandanya mereka menguasai sumber-sumber ekonomi strategis negeri ini waktu itu. Lambok sampai 7 turunan mendatang, tidak akan ditemukan anak cucu Pak Harto yang hidup miskin. Nggak ada. Bandingkan dengan anak cucu Bung Karno. Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega sama Pak BY. Walaupun mereka masih bisa hidup layak. Tidak ada apa-apanya. Bila disandingkan sama keturunan presiden kedua ini. Lah respon Gibran yang menganggap atau memuji Pak Harto. Ini bikin Om Begawan itu berpikir. Jangan-jangan memang cita-cita keluarga Jokowi jadi next Soeharto. Untungnya dulu dia naik dari PDIP sehingga waktu berusaha mengubah konstitusi masa jabatan presiden tidak didukung oleh partai, minta 3 periode ditolak oleh Mbak Mega. Apa kalau bukan menantu presiden, karier Prabowo di militer bisa tembus sampai bintang 3, pernah jadi dan Kopassus hingga terakhir sebagai Pangkostrat. Ya kita semua jelas masih ragu. Karirnya bisa secemerlang itu walaupun mendapatkan penugasan di berbagai situasi maupun tantangan. Apakah dia tidak mendapatkan privilege dari mertuanya waktu itu? Ya, ini kita ngomong faktanya aja. Saat bertugas dia beneran tanpa perlakuan istimewa? Ya enggak, pasti enggak. Bukankah semua anak menantu presiden dapat fasilitas pengawalan pas pampres? Artinya apa? Jasa-jasa Soeharto otomatis mesti diberikan gelar pahlawan. Ya. Pun jika Soeharto tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Ya memang
Saya nggak setuju. Karena catatan sejarah kelamnya waktu jadi pemimpin Indonesia 32 tahun. Om Begawan juga merasakan. Saya bukannya menolak, cuma nggak setuju aja. Karena semua tergantung pada para pemimpin. Kalau memang ya harus, ya silakan. Maka sakit hati mencederai masyarakat yang pernah jadi korban-korban selama rezim Orde Baru berlangsung. Ya semoga semua kita sadar, kita paham. Oke ya, salam sehat, tetap sehat, semangat. Salam Begawan, dadah.